Perantau yang berasal dari Penyambungan 2 meninggal dunia. Meninggal dunia Di rantau. Di rantau. Jadi keluarga yang ada di sana, keluarga kita yang dari Penyambungan yang ada di rantau pada saat itu sama sekali tidak dapat berita. Sampai almarhum ini meninggal 2-3 hari tidak ada yang tahu. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya Ikatan Sosial keluarga. Jadi misinya itu karena semua ini adalah panggilan moral, panggilan jiwa daripada anggota ini untuk melahirkan mengorbitkan satu rasa sosial dan kekeluargaan yang diikat dengan kekeluargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 102,6 FM Satsrasi Suara Satu Kata Penuh Makna Pasti Selalu di Hati. Kita jumpa lagi di program Talkshow Ruang Paslah Cerdas dan Inspiratif. Sahabat Istat FM, kita hadir kali ini di bulan Syawal 1445 Hijrah. Ini edisi pertama kita di momen Idul Fitri 1445 Hijriah. Baik, sahabat Istat FM, kali ini kita akan mengajak untuk berdialog, dan kita akan ulik bagaimana perjalanan sebuah komunitas yang berada di tengah kota metropolitan. Nah, itu namanya Ikatan Sosial Keluarga Penyambungan yang disingkat dengan ISKAP Jakarta. Ini merupakan organisasi komunitas diaspora Penyambungan yang merantau di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Itu yang lebih dikenal dengan Jabodetabek ya. Nah, sahabat Istat FM, organisasi kekeluargaan ini didirikan oleh sejumlah perantau asal Kelurahan Penyambungan 2 di Jakarta sekitar tahun 1980-an, atau tepatnya nanti kita tanya narasumber kita apakah 1885 atau sekian. Yang jelas di tahun 80-an. Sebagian besar ini pendiri ISKAP sudah pada meninggal dunia. Awalnya ISKAP ini didirikan sebagai wadah silaturahmi para perantau asal Kelurahan Penyambungan 2. Melalui wadah ini, para perantau yang tinggal di berbagai wilayah di Jabodetabek diharapkan dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam waktu yang ditentukan. Kegiatannya disebut arisan. Tak hanya untuk bersilaturahmi, kegiatan arisan ala ISKAP ini juga diisi dengan pengajian seperti baca yasin dan tahlilat, plus kombur loponya gitu ya. Nah, layaknya organisasi komunitas para perantau di ibu kota negara, ISKAP juga mengalami pasang surut keanggotaan. Banyak anggotanya yang keluar masuk tanpa alasan yang jelas. Sering pemutihan, kata istilah Bang EJ. Nah, banyak anggotanya yang keluar masuk tanpa alasan yang jelas. Namun beberapa anggotanya yang masih bertahan sejak organisasi ini dibentuk hingga saat ini. Ada anggota yang keluar dari organisasi lantaran pulang kampung dan tidak merantau lagi. Nah, ini seperti ada Bang Cenek namanya pulang kampung, dia nggak lagi menjadi anggota gitu ya. Pulang kampung dan tidak merantau lagi. Banyak juga yang sudah meninggal dunia. Sebaliknya, banyak juga perantau baru yang mendaftar jadi anggota ISKAP. Ya, lazimnya sebagai organisasi. Nah, sahabat Istat FM, kini organisasi diaspora Penyambungan ini dinakodai Iwan yang lebih populer Marwan Dalimunte. Ini perantau asal Banjarkobun. Nah, ini Banjarkobun sebuah banjar yang ada di Kecamatan Penyambungan, Kelurahan Penyambungan 2 ya. Perantau asal Banjarkobun ini di Penyambungan, dia sudah menjabat jadi ketua untuk kesekian periodenya. Setiap periode jabatan berakhir, tak ada anggota lain yang bersedia dipilih menjadi anggota. Ini lucunya nih. Ini biasanya ada pemilihan secara demokratis, tapi kalau di ISKAP ini dari sekian anggota nggak ada yang mau jadi ketua. Ini Ini uniknya organisasi ini.
Tak ada anggota lain yang bersedia dipilih menjadi ketua untuk menggantikan pria yang berbisnis ekspedisi ini. Itulah sebabnya Marwan atau Iwan yang lebih populer ini jadi akan menjadi ketua ISKAP seumur hidup. Amin. Itu seumur hidup. Kalau tidak ada yang mau menggantikan. Seperti masa berlaku yang tercantum di dalam KTP-nya. Di bawah kepemimpinan Iwan, gagasan pulang kampung bersama yang direncanakan sejak puluhan tahun silam akhirnya terwujud. Pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 ini, sebagian anggota ISKAP ikut program pulang bersama atau Rap Mulak Tu Kampung, satu unit bus ALS yang dicarter untuk mengangkut anggota ISKAP dan keluarganya. Sebagian anggota lain ikut pulang bersama dengan membawa kendaraan sendiri. Yang penting pulangnya bersama, bukan satu kendaraannya. Nah, sebelum kita mengguliti, kita akan kuliti nanti lebih jauh tentang keberadaan ISKAP ini. Mungkin ada beberapa hal yang ingin diketahui para sahabat pendengar kami. Nah, apa dia? Apakah misalnya kita akan ulik bagaimana perjalanan organisasi yang unik ini bertahan lebih dari 40 tahun di tengah gempuran organisasi modern di ibu kota Jakarta. Narasumber kita sudah berada di studio. Kita ucapkan salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ini panggilannya Marwan atau Iwan nih? Ya, mana baiknya aja. Mungkin Pak Pasla bisa panggil adek juga nggak masalah. Andinda. Ketua aja lah. Ketua Iwan gitu ya. Satu lagi nih, Bang Amir Hamzah. Bang Amir Hamzah. Ini sebagai sekretaris gitu ya. Ya, Sekjen ya. Sekjen ISKAP ya. Yang satu dari Banjarkobun, yang satu dari Banjarkobun juga ya, Bang ya? Banjarsau ya. Tadinya Banjarkobun, sekarang udah Banjarsau. Oh, udah Banjarsau ya. Oke, kita akan ulik ini perjalanan mereka para perantau. Saya mau bertanya sama ketua kita ini dulu. Ke Jakartanya kapan nih kira-kira? Tahun berapa ini? Saya berangkat dari kampung kita ini, Pak Pasla, itu sekitar tahun 95. 95. Jadi kurun waktu 85 atau 95 itu hampir 10 tahun lebih ya. Ya. Ada organisasi ini baru jadi perantau gitu ya. Betul. Kalau Bang Amir? Kalau saya ke Jakarta berangkat tuh tahun 1983. 83. Sejak tamat SMA. Sejak tamat SMA 83 ya. Udah berapa puluh tahun itu ya? 40 tahun juga. Jadi usianya dari sekarang sudah melampaui lebih lama di rantau daripada di kampung. Betul itu. sekali. Oke, ini dia sahabat Istat FM. Kita akan kita tanya-tanya dulu ya. Kita tanya-tanya dulu ya tentang ISKAP ya. Boleh lah ya. Siap. Kita kuliti dulu ini. Nah, saya mau minta berceritalah dulu secara singkat saja sejarah berdirinya ISKAP ini gitu. Tadi memang di awal di narasi sudah kita sampaikan bahwa ini adalah bagian dari komunitas diaspora, artinya orang-orang perantau yang ada di Jakarta yang berasal dari Penyambungan, didirikan, apa motivasinya dan sejarahnya seperti apa gitu ya. Ya. Baik. Jadi sebetulnya komunitas diaspora ini awalnya dulu pada tahun 1982 ya. 82-83 pada waktu itulah ada keluarga besar daripada ISKAP ini sebelum lahirnya ISKAP ini orang kita lah yang disebut. Orang yang berasal dari Penyambungan ya, yang dirantau gitu dirantau. Jadi pada waktu itu sebenarnya terapresiasi beliau ini malang nasibnya meninggal. Perantau yang berasal dari Penyambungan 2 meninggal dunia di rantau. Jadi keluarga yang ada di sana, keluarga kita yang dari Penyambungan yang ada di rantau pada saat itu sama sekali ini tidak dapat berita sampai almarhum ini meninggal 2-3 hari tidak ada yang tahu. Jadi lebihnya sebenarnya ini adalah satu komunitas
yang lebih mengedepankan panggilan jiwa sebenarnya. Jadi Ikatan sosial gitu ya. sosialnya itu lebih daripada ke panggilan jiwa, panggilan moral gitu kan. Keluarga-keluarga kita yang ada di sana, kok bisa begini? Ya. Bagaimana jawaban kita nanti ke kampung katanya kan? Kok selalu tahu tetangga kita, keluarga kita yang ada di Jakarta, yang kita sendiri yang ada di Jakarta nggak tahu. Oke. Nah, setelah kejadian musibah ini 2 hari atau 3 hari mayatnya bisa setelah ditemukan. Siapa yang memulai katakanlah sejarah ini misalnya sehingga ada sebangsa pemikiran atau gagasan untuk mendirikan organisasi ini? Siapa? Masih ingat nggak kira-kira orang-orangnya ini gitu ya? Tokoh-tokohnya ini sebenarnya Pak, ini banyak ya. Banyak. Boleh Jadi diingat. hampir semua mayoritas keluarga kita yang ada di sana itu moralnya terpanggil. Kan melihat ini kan. Cuma memang dalam perkumpulan lah istilahnya ya, kongko-kongko dari lopo yang satu ke lopo yang satu, lahirlah ini bibit untuk mendirikan satu komunitas. Organisasi. Ya, komunitas ini tujuannya sebenarnya ya bagaimana kita setiap bulan, setiap waktu, misalnya ada satu hari yang kita khususkan bisa bersilaturahmi bersama. Gitu ya. Nah, tapi nggak ingat lagi ya, misalnya tokohnya. Iya, tokohnya. Tokohnya pada waktu itu salah satunya ada yang dari Banjarkobun, Bang Ismet Hasan ya. Nah, ada yang dari katakanlah Banjar Saula ya sekarang ya. Bang Bakri, ada juga Bang Amri, ada juga istilahnya tokoh-tokoh lain seperti Balige. Bang Balige ya. Nah, jadi sebenarnya semua tokoh-tokoh itu rata-rata perantau tahun 70-an ya mungkin ya. Ada. Ya yang paling lama mungkin salah satu dari mereka ada yang tahun mendekati tahun 70-an itu, 60-an itu kan. Termasuk Bang ikonnya ISKAP ini dulu ada Pak Darman Batubara itu ya, luar biasa ya. Beliau Darman Haji. Baik, kita hadiahkan dulu Al-Fatihah kepada para pendiri ISKAP termasuk tadi wabil khusus tadi Bang Ismet Hasan tadi, Bang Abdurrahman, kemudian yang sudah meninggal, apalagi yang sudah meninggal itu para pendiri ISKAP kita hadiahkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kena umur ya. Ya kena umur ya kena. Semoga arwah mereka ditempatkan di sisi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Karena dari gagasan, ide, pengorbanan para mereka ini sehingga organisasi ini berusia sampai saat ini lebih dari 40 tahun, kemudian sudah banyak artinya yang saling tolong menolong ya. Kata orang sini STM gitu ya, serikat tolong menolongnya ya, khususnya di bidang kemalangan begitu kira-kira ya. Itu tujuan intinya. Tapi jelasnya apa tujuan ISKAP ini didirikan? Boleh ketua yang menjelaskan, boleh Pak Sekretaris yang menjelaskan. Ya, oke, baik. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya. Ikatan Sosial. Ikatan Sosial keluarga. Jadi misinya itu karena semua ini adalah panggilan moral, panggilan jiwa daripada anggota ini untuk melahirkan mengorbitkan satu rasa sosial dan kekeluargaan yang diikat dengan kekeluargaan. Jadi sampai saat ini organisasi ini tak akan tergoda ya, artinya dengan konsep awal, konsep dasarnya tetap sosial gitu ya. Nggak pernah berpikir tujuannya untuk berbisnis gitu kan? Ya, sejauh ini belum. Belum ya. Sejauh ini. Atau komunitas jaring gitu ya, enggak ya. Ini hanya tetap berdasar pada sosial ya. Kalau ada yang meninggal di rantau misalnya, kita akan hadir ke sana, marwirid begitu ya. Lalu bantuan materi itu tetap ada ya. Betul. Itu paling tujuannya ya. Oke. Nah, yang organisasi ini kan biasanya ada filosofinya gitu kan. Biasanya tuh kan memotivasi ya. Betul.
kuat, rindang gitu kan, tangguh, perkasa gitu tangguh. Iya, ini lucunya nih Ayu Ombun gitu. Ayu Ombun apa yang Matsopak. Ini sebenarnya juga menggambarkan dinamika keanggotaan. Betul. Di dalamnya, ini nggak mudah loh memimpin orang Mandailing gitu. Nama Matsopak gitu ya. Jadi menggambarkan walaupun anggotanya kadang tinggal sedikit, tapi organisasi ini tidak pernah bubar. Ini kenapa bisa begitu? Oh, jadi ini prinsipnya. Dua pun yang tinggal, anggotanya, ketua dan sekretaris misalnya tinggal, ini tetap jalan ya? Tetap jalan. Alhamdulillah. Walaupun nggak ada bendaharanya. Jadi sekarang. Jadi kita tetap eksis sampai keunikan rakyat ya. Oke. Keunikan dari Iskap ini, disinilah letaknya. Orang kan selama ini mempunyai komunitas, selalu mengacu katanya Ayuara. Pohon yang rindang, berteduh, tempat bernaungnya orang-orang banyak, gitu kan. Ya, yang bisa diakomodir segala hal di situ kan. Kalau kami ini tidak. Kalau kami ini sebenarnya satu diaspora Ayu Ombun. Jadi filosofi Ayu Ombun itu kalau dari atas itu daunnya kecil-kecil itu. Rang-rang. Jadi kalau dia mau berteduh, benar-benar ingin berteduh, dia komunitas ini kepanasan dia. Harus tahan. Berpanas-panasan. Berpanas-panasan. Harus tahan, pindah dari kesana ke sana, pindah misalnya dia hadir pada organisasi itu. Meskipun kadang-kadang yang kita hadirkan kita di situ tidak seperti apa yang diharapkan begitu. Betul. Tapi jauh. Yang mereka komunitas-komunitas lain, kekentalan dan kemurnian sosial kekeluargaan itu, insya Allah di komunitas ini ada. Komunitas ini ya. Iya, ini rang-rang gitu kan, harus bertahan. Ini kan sebenarnya anggotanya ada jenderal lo, bintang 2 lo anggotanya, ada mantan BI lo gitu kan. Ini kan luar biasa juga sebenarnya. Ada bintang film lagi. Sebenarnya ada bintang film lagi kan. Ada Cocumbara lagi yang berasal dari Penyambungan 2 gitu kan. Lalu ini sebenarnya tidak seperti tergambar Ayu Ombun sebenarnya. Dari keanggotaan, artinya kapasitas dan apa namanya itu kapasitas dan profesi dari keanggotaannya. Ini sebenarnya tidak Ayu Ombun lagi kalau sudah ada bintang filmnya, kemudian ada jenderalnya, kemudian ada mantan pegawai BI, kemudian ada pengusaha di situ kan, ada pengacara, M. Amin gitu kan. Itu master loh, master hukum. Iya. Kenapa Ayu Ombun? Ini dia. Itulah uniknya itu. Orang kan tidak tahu. Sebenarnya kalimat Ayu Ombun itu awalnya itu dari anggota itu sendiri. Anggota itu sendiri yang melontarkan itu sebagai bahan ejekan. Ya, kami sebagai pengurus belakang ini menjadikan motivasi sebaliknya. Support. Ya. Why not kan gitu. Jadi dijadikan. Artinya bulian, katakanlah bahasa sekarang itu kita jadikan support supaya dia lebih rindang. Tapi kan Ayu Ombun ini mudah tumbuh gitu ya. Tidak akan mati gitu ya. Tidak akan punah gitu ya. Diletakkan saja dia bisa tumbuh gitu ya. Ini memang prinsipnya diletakkan begitu saja, dibiarkan tanpa di manajemen pun ini Iskap ini tetap ada gitu ya. Insya Allah tetap tumbuh. Ketua sekretaris saja juga jalan gitu ya. Nah, inilah saya tidak menspesifikasi misalnya, tapi ini biasanya Adigum ya. Adigum ini yang menggambarkan sebenarnya. Ini umum ya, memimpin orang Mandailing itu katanya sulit, susah. Apa sebabnya? Ini orang Mandailing biasanya ingin jadi pemimpin, bukan dipimpin. Kemudian dia punya istilah maraja di ulutotnya, good, tinggi sabonang. Ini walaupun lama misalnya di Jakarta, apakah ini masih melekat? Bolehkah Anda sebagai ketua yang katanya tadi ketua seumur hidup? Nah, ini lucu juga nih, organisasi ini di anggaran dasarnya itu seumur hidupnya sebenarnya karena gak ada yang mau jadi ketua begitu kan. Kalau di partai politik ini gak bisa kamu seumur hidup, pasti ada pergantian gitu. Tapi ini di organisasi ini
Cobalah cerita suka duka. Ini suka duka yang pasti lebih banyak dukanya, saya yakin itu daripada dukanya ya. Selama memimpin ISKAP ini 2 periode ya, katakan begitu ya. Ya, kalau dari anggaran dasar kita itu mungkin sudah lebih. Udah lebih. Sudah Berarti lebih. Anda memimpin menakodai ISKAP ini udah berapa tahun? Katakanlah tahun, jangan periode. Ada 15. Saya udah menuju 11 tahun 11 tahun ya. memimpinnya ini. Tahan ya. Insya Allah. Kuat ya. Insya Allah. Jadi Nagudku tandalak Mandailing. tapi saya mempunyai pandangan begini. Oke, apa triknya dan bolehlah cerita Orang bagaimana Mandailing itu memang kalau yang dibicarakan orang seperti itu, tapi saya melihatnya bukan begitu. Orang Mandailing itu orang-orang yang berpikir tangguh dan mandiri. berpikir tangguh ya. Oke. Mandiri. Orang Mandailing ini. Ya. Cuma kolaborasinya lemah. Selalu di dalamnya itu ada isme-isme kepentingan, isme-isme yang tidak selaras dengan yang lain. Kalau pada prinsipnya orang Mandailing itu orang-orang yang tangguh. Orang yang tangguh, Iya. berpikirnya jauh ke depan, kemandiriannya juga tinggi. Makanya kalau saya lihat karena ismenya itu kadang-kadang gimana ya? Kita lihat kalau dia mengeluarkan ide selalu ingin diadopsi ide itu, Diakomodir gitu ya. diakomodir dan dilaksanakan. Anak-anak sekarang kan, Bang, ini sangat sulit kalau kita paksakan. Ya mungkin kalau di depan kita dia mengatakan iya, tapi di belakang kita justru dicuekin kan. Gitu ya. Ya. Nah, oke. Apa yang Anda lakukan? Katakan lebih gitu. Mensiasati tadi, karena lebih banyak dukanya. Kita tadi udah sepakat lebih banyak dukanya. Lalu apa yang Anda lakukan ketika dinamika di keanggotaan itu sulit? Bagaimana trik dan apa biasanya yang Anda lakukan? Saya pertama adalah pendekatan. Pendekatan. Nah, kadang pendekatan sebagaimana sistem kita itu yang diwariskan leluhur kita itu kan ada Dalian Natolu. Dalian Natolu. Ini 3 triple ya, ini kan triple. triple. Saya selalu mengadopsi anak buru, Kahanggi, Mora. Jadi hidup saya di Mandailing ini berpedoman dengan ini. Ini ya. Jadi ketika satu problem Anda bisa memposisikan diri gitu di mana gitu ya. Di satu kegiatan atau di satu problem, hari ini ketua itu sebagai anak boru begitu. Anda mau? Ini Bisa. ketua loh. Bisa, tidak Ketua masalah. anak boru disuruh-suruh itu. Tidak masalah. Bahkan cuci piring sekalipun bisa. Bisa. Harus siap. Di ISKAP ini. Iskap ini. Karena Pernah nggak Anda lakukan, Anda rasakan itu misalnya? Di satu kegiatan, katanya tiap akhir tahun biasanya ISKAP ini pergi jalan-jalan, pergi tour gitu. kalau dibilang pernah, kalau saya bilang cukup sering. Cukup sering. Manomboki sering nggak? Jadi di Iskap ini kita ini selain tadi pendekatan itu memang harus tinggi nilai ketulusan di sini Tulusan dan kesabaran itu. sudah tulus plus sabar ya. Sabar. Tulus saja tidak bisa kalau nggak sabar ya. Tidak bisa karena ini semua raja. Kalau kita bicara ayat, semua ini ustadz, kan gitu. Ini datang Hasibuan Raja do amin ya. Datang Siregar di situ, gitu. amin do Raja nih ya. Apalagi Nasution dan Itu. Lubis gitu ya. Oke. Nah, caranya yang mengedepankan selalu musyawarah, kemudian apa namanya tuh Dalian Natolu ini ya. Anda bisa memposisikan diri ketika ini acaranya oke, saya jadi Kahanggi di sini. Ketika ini saya menjadi anak boru gitu ya. Tapi paling sering ketua biasanya anak boru ya. Ya itu filosofi kita yang Filosofi. seharusnya harus Dasar, terus melekat gitu kan di diri kita itu. Anda tidak gentar ya, artinya tidak merasa jenuh gitu ya, tidak merasa bosan gitu ya. Yang berkomunitas sebagai ikatan keluarga sosial ini, yang mengurusi yang tadi adigum yang tadi. Ya kalau bicara tentang kepribadian pasti ada. Pasti ada ya. Pasti ada. Tapi bosan nggak kira-kira? Tidak. Karena apa? Karena ketulusan dan kesabaran tadi. Kita kembali ke situ. Ke situ ya. Karena bagaimanapun juga ini keluarga. Bagaimanapun sosial ini ya sesuai dengan namanya juga keluarga. Keluarga. Nah oke.
Apa biasanya yang sering kali diributkan? Saya yakin sekali dalam pengajian itu habis mengaji pasti bicara politik gitu ya. Apalagi dalam pemilu pilpres pro kontra aja itu tinggi sekali karena betul. Saya mengikuti juga di grup WA-nya itu kan. Banyak yang buncut gak kira-kira? Ya kayak gitu memang. Apa yang paling gesekan itu di organisasi itu yang sering muncul gesekan itu di luar politik lah gitu ya, karena ya semua komunitas di situ memang bermacam-macam pandangannya terhadap politik gitu. Yang selalu jadi gesekan apa itu? Problem paling utama gitu. Gesekan itu datang karena memang nilai pemikiran ISKAP ini, pemikiran komunitas diaspora ISKAP ini tinggi. Jadi sehingga kadang dia begini gitu kan. Tapi yang dia harus memaksakan pemikirannya bagus gitu kan. Ya. Terus dia paksakan gitu. Jadi tidak lebih daripada hasil dari pemikiran individunya itu. Itu yang saling di organisasi itu saling paling sering jadi perbedaan atau gesekan itu. Ya. Jadi memang rata-rata ya temperamental itu masih ada. Orang Mandailing. Ya masih ada. Karena kita ini kan nabahat santan katanya. Nabahat santan dia, santan. Tapi itu sesuai, mungkin saya rasa kematangan berpolitiknya aja masih kurang. Kalau nanti sudah mulai ke meritokrasi, mungkin saya rasa sudah. Oke. Kalau persoalan keuangan nggak ada problem ya? Apa itu? Ringan sama di dinding, berat sama dipikul. Itu prinsipnya nggak? Oh itu rahasia. Rahasia persoalan. Yang jelas ya. Tapi bertahan. Insya Allah bertahan. Bertahan gitu ya. Ya insya Allah bertahan. Tapi kalau masalah ada problem pemutihan gitu enggak? Memang mungkin karena itu kali ya. Ketua di ISKAP ini kan nggak begitu bibit-bibitnya itu kan nggak begitu diangkat ke permukaannya. Ada sebenarnya. Ada ya. Ada regenerasinya. Regenerasi. Ya? Yakin ya? Insya Allah ada. Tapi regenerasinya kadang-kadang tidak sepemikiran dengan pengurus sekarang. Ya wajar lah itu. Si Rahmat gimana itu? Saya rasa itu bisa. Cuma beberapa tahun ke depan, kalau untuk saat ini mungkin belum lah. Tapi partisipasinya sangat aktif gitu ya. Aktif, sangat. Nah, jadi begini, sebenarnya Anda pernah menyerah dan ingin melepaskan jabatan ketua ISKAP ini. Ini kita punya tim loh. Ada. Menyerah, Anda pernah menyerah dan ingin melepaskan jabatan ketua ISKAP. Katakanlah, saya tidak mengkategorikan buncut sih, cuma semi kali ya, semi buncut kali ya. Mungkin ada kemarahan waktu itu yang tidak bisa. Tapi nggak ada anggota yang bersedia menggantikan Anda, sehingga Anda terpaksa jadi ketua lagi daripada organisasi ini yang bubar karena tidak ada ketuanya. Apa benar itu? Saya rasa tidak sepenuhnya benar. Tidak sepenuhnya benar. Berarti kami salah ya. Kami ini loh, Ruang Pasla punya tim yang valid loh. Iya. Ya memang ada. Saya akuin selentingan itu ada. Anda pernah mau mundur, menyerah gitu? Ya, memang ada. Apa alasan Anda waktu itu? Buncut itu karena apa gitu? Oh tidak, kalau untuk ke situ tidak. Tidak. Lebih kepada tour of duty, lebih kepada pergantian antar waktu dengan kawan-kawan yang lain, saudara-saudara yang lain. Itu. Cuma itu ya. Itu. Motivasi saya memang itu. Bukan karena sesuatu yang yang tidak bisa diatur. Oh gitu. tidak. Kalau memang ISKAP ini, diaspora ini ya gimana ya? Sesuatu yang sangat-sangat unik saya rasa. Unik ya. Jadi itu benar. Lalu Anda berubah pikiran misalnya ketika tidak ada anggota yang mau menggantikan Anda. Apa dalam pikiran Anda pada saat itu? Bagaimana? Melanjutkannya, ada kekuatan lagi yang mendorong supaya organisasi lebih baik?
Tidak, kalau pada waktu itu ya namanya kepentingan dan kehidupan di sana kan sekarang ini apalagi 3 tahun belakangan ini, 3-4 tahun belakangan ini kan sangat fluktuatif sekali. Jadi saya berpikir kadang kalau mau menjauhkan, keadaannya nggak mendukung. Nah, karena kan begini Pak, setiap kebenaran itu kan harus kita sesuaikan dengan ruang dan waktunya. Kalau kita misalnya mau mundur nggak tepat, ya juga nggak jadi kan gitu. Artinya Anda tetap mengutamakan kepentingan bersama itu. Betul. Songon lilin gitu ya. Biar habis asal torang gitu ya. Kalau ibarat dalian natolu, satu batu itu tidak ada tumpah yang kita masak kan gitu. Prinsipnya begitu juga ya. Biar mah habis asal yang mardalan gitu ya. Inilah karakter dan sifat-sifat yang mengayomi itu ya gitu ya. Artinya itu sangat melekat pada Anda sebagai ketua sebuah komunitas. Berarti tidak menutup kemungkinan Anda juga berpeluang menjadi perwakilan begitu kan. Insya Allah. Anda berminat untuk itu? Memang biasanya kan dari komunitas-komunitas ini muncul tokoh-tokoh gitu kan. Memang salah satu tujuan politiknya memang begitu. Memang salah satunya saya mengajukan untuk mundur karena mungkin ada hal yang lebih besar. Ada hal yang lebih besar gitu ya. Dan itu tidak bisa kita ungkapkan di sini. Ya saya rasa Bang tahu lah. Karena di balik berita ada cerita ini mengungkap sangat menginspirasi gitu ya. Tapi saya tidak memaksa Anda untuk mengungkapkan hal yang sangat besar itu. Oke. Jadi, nah ke depan ini apa program dan mimpi-mimpi ya? Mimpi-mimpi Anda selanjutnya agar ISKAP ini berkembang dan anggotanya lebih banyak. Siapa tahu nanti bisa jadi partai politik gitu. Tapi kan nggak ada yang possible gitu ya. Artinya dari komunitas itu semua tuh lalu membesar, kemudian melebar, lalu dia kuat gitu ya. Mimpi apa? Jadi saya saat ini apa mimpi Anda membawa organisasi ini ke depan? Kita ini sebenarnya ISKAP ini tetap akan eksis ke depan. Mungkin akan lebih mengadopsi lebih totalitas. Mungkin untuk kabupaten kita ini kan. Untuk kabupaten. Ya, kabupaten kita ini. Jadi saya rasa ini satu contoh yang komunitas yang sudah ada dari tahun 80-an, 80-an dan tetap eksis sekarang itu sebetulnya prestasi yang jarang. Karena dari sisi keanggotaan misalnya dari berbagai profesi gitu kan, kemampuan untuk secara personal bisa dikontribusi untuk daerah di mana tempat kita lahir gitu, di tanah Hatubuan gitu ya. Misalnya Bang Sahrul gitu, dia tuh seorang mantan, dia tuh berpangkat jenderal gitu kan. Kemudian ada Bang Salohot, dia mantan BI, punya kontribusi besar misalnya oleh diaspora, katakanlah ISKAP ini misalnya menginisiasi untuk apa yang bisa kehidupan kesejahteraan masyarakat Mandailing Natal. Apakah ya berbentuk koperasi misalnya? Apakah Bang Sahrul itu dia dari leader kemampuannya misalnya dengan jaringan, itu kan juga dia bisa misalnya menjadi calon bupati misalnya, atau calon anggota DPR untuk DPR RI dari daerah pemilihan Mandailing, dari daerah pemilihan Sumatera Utara 2, katakan begitu. Kemudian yang lain semua yang orang Mandailing, katakanlah orang Panjabungan kita skopnya lebih kecil itu, yang sukses di rantau di Jakarta itu, ada nggak kira-kira mimpi Anda untuk mewujudkan seperti itu, mendiskusikan itu minimal di ISKAP ini misalnya sebagai ketua? Kalau forum-forum kecil itu sering ada ya. Sering ada. Cuma kan kita tahu peta dari politik kita sekarang ini kan kadang-kadang terlalu tidak yakin untuk maju. Ada yang mungkin yang keyakinannya berlebihan kan gitu. Tapi saya rasa ke depannya kita akan mengadopsi beberapa ide-ide, baik misalnya wadah koperasi atau wadah yang lain. Kita punya divisi itu. Kita punya. Di organisasi ini. Di ISKAP ini punya.
Ada itu ya? Tim-tim yang kompeten itu banyak. Cuma tidak pernah diorbitkan karena misinya dari awal ini tadi, panggilan moral ini. Betul. Jadi sehingga memang kalau melihat zaman sekarang itu harus siap. Ya. Untuk mengangkat itu baik di dalam bisnis atau di dalam politik. Karena politik sekarang ini walaupun katanya banyak yang tidak cocok gitu, tapi mau tidak mau harus begitu ya. Harus maju. Ya, karena kita kan belajar misalnya dari diaspora daerah-daerah lain misalnya di perantauan yang sukses dengan keanggotaan yang semuanya. Dia punya kontribusi nyata gitu ya untuk daerahnya. Kita lihat saja di saudara kita yang berada di Tapanuli Utara gitu kan. Jadi Marsipature Hutana B itu konsep yang dari Raja Inaldi Spiro. Dari yang perantau-perantau yang sukses itu bisa menggiring atau mengapa misalnya untuk pembangunan dan kesejahteraan di daerahnya, di Tanoh Hatubuannya misalnya. Katakanlah kita di sini di Mandailing. Padahal kalau kita perlebar diaspora kita Mandailing, kalau diperlebar Mandailing itu luar biasa di posisi sangat strategis di negara ini. Ada pernah Menko Ekuin, ada pernah Dirjen Keuangan, ada yang jadi jenderal misalnya, ada yang itu semua itu adalah diaspora komunitas-komunitas Mandailing itu. Tapi kita berharap misalnya oleh masyarakat yang ada di sini berharap kontribusi untuk kesejahteraannya seperti apa. Saya pernah melihat ada Manindo misalnya waktu itu. Itu juga dia mendirikan sebangsa koperasi yang mungkin sistem syariah gitu kan, itu juga sudah sangat membantu. Ini iskap mimpi besar seperti ini iskap bagaimana gitu lah kira-kira. Kalau untuk saya rasa seperti itu memang ada, tapi orientasi sekarang yang perlu kita majukan itu dari segi sosial dulu. Sosial dulu ya. Sosial dulu. Jadi sosial dulu, kita bangun dulu satu keragaman itu tadi. Good, tinggi Sabonang katanya itu. Ya kita perkecil dulu. Ya kan? Karena biar menyatu satu sama yang lain kan gitu. Baik, sahabat Istana FM, kita tahan sebentar. Kita masih ada nih banyak yang harus kita ulik nih dari narasumber kita. Sahabat Istana FM, ini momen Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Kita akan ulik nanti bagaimana sebenarnya jadi sebuah momen yang bersejarah bagi ISKAP dalam perjalanannya. Pasalnya sejak didirikan sekitar 40 tahun silam, para pendirinya sudah menggagas acara pulang bersama atau Rap Mulak Tu Kampung ini setiap menjelang Lebaran. Program ini selalu dibahas dalam setiap pertemuan. Namun Lebaran tahun ini program pulang bersama atau Rap Mulak Tu Kampung ini terrealisasi walaupun partisipasi anggotanya sebenarnya belum sepenuhnya dan masih banyak mengalami kelemahan dan kekurangan. Karena itu banyak katanya banyak kursi ALS-nya kosong. Benar seperti itu? Kita akan ulik dengan narasumber kita yang hadir di studio setelah pariwara berikut ini.